sekali kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara. Bersama dengan Kak Vita, Tante Emma, dan Kak Kesha. Hai semuanya, apa kabar kalian semua di rumah? Baik-baik saja ya? Sehat-sehat. Sehat-sehat terus ya selama di rumah aja. Nah, kalian sudah siap belum? Sudah. Siap. Siapa yang masih pegang HP tapi main game? Aduh, Ayo, siapa ngaku. itu? Ayo, kamu matikan dulu gamenya ya. Ya. Kita ibadah dulu. Ya. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita mulai di dalam doa ya. Ayo kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami Amin. sungguh mengucap syukur untuk kasih Ya, setia Tuhan. Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, Ya. pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Selama Amin. kami di rumah saja, kami percaya Tuhan selalu memberikan kami kecukupan, sukacita, berkat yang melimpah Tuhan. dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan, kami juga rindu untuk memuji nama Tuhan, menyenangkan Tuhan. hati Tuhan. Dan kami juga rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan Ya, baik. Tuhan. Dan kami juga rindu untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Tolong Ya. setiap kami ya Bapa, supaya kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami akan mulai ibadah kami dan kami menyerahkan semuanya hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik kita mau memuji Tuhan. Ya. Lagu ini sudah pernah dinyanyikan. Ya, jadi kita mau nyanyi dengan semangat ya. Oke, gerakan, oke? Aku anak yang jujur serta rendah hati. Selalu ku berdoa, selalu ku bersyukur untuk kasih setiamu. Tuhan Yesus penolongku yang selalu mengasihiku. Aku anak yang jujur. Aku anak yang jujur serta rendah hati. Selalu ku berdoa, selalu ku bersyukur untuk kasih setiamu. Tuhan Yesus penolongku yang selalu mengasihiku. Jujur, jujur. Jujur, jujur, rendah hati, itu yang Tuhan kehendaki. Jujur, jujur, rendah hati, Tuhan Yesus memberkati. Jujur, jujur. Jujur, jujur, rendah hati, itu yang Tuhan kehendaki. Jujur, jujur, rendah hati, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi Kak. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Siapa yang mau jadi anak yang jujur? Aku. Ya. Oke adik-adik, sekarang siapkan hatimu. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman Ya. Tuhan ya. Halo adik-adik, sesuai dengan lagu yang baru kita nyanyikan tentang Iya. jujur-jujur. Jujur. Jadi cerita yang akan Tante sampaikan hari ini berjudul Kejujuran. Wow, tentang kejujuran. Cerita ini terambil dari kitab Kejadian Fatsal 27 dan Fatsal 28. Panjang 2 Fatsal, tapi adik-adik semua pasti punya waktu untuk bisa baca kedua Fatsal ini. Ceritanya amat menarik. Wah, Oke. seru nih. Ya. Nah, sebelum Tante mulai cerita tentang kejujuran, Tante mau tanya dulu. Minggu lalu Tante cerita tentang 2 anak kembar, namanya siapa ya? Ayo, Ah. masih ingat nggak? Ah. Namanya siapa? Namanya
Esau yang sulung dan Yakub si bungsu. Iya, Oh, betul. pintar sekali. Ternyata Kisha simak ya cerita yang Tante sampaikan. Nah, Tante juga mau tanya, siapa yang menghafal ayat hafalan minggu lalu? Ayo. Ada? Hah? Sudah hafal belum? Kita Banyak mau- nih teman-teman kita yang sudah menghafal Ya. ayat hafalan. Bagi yang belum, jangan lupa dihafal dan kirimkan videonya ya. Kita saksikan teman-teman kita yang sudah menghafal. Mazmur 101 ayat 5b. Ayat 5b. Orang yang sombong Orang yang sombong dan tinggi hati dan tinggi hati, aku tidak suka. aku tidak suka. Mazmur 101 ayat 5b. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Ibrani 10 Ibrani 10 ayat 23. Sebab Dia menjadikannya yang menjanjikannya setia. setia. Ibrani 10 ayat 23. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Matius 7 ayat 7a. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Matius 7 ayat 7a. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Matius 7 ayat 7a. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Roma 1 ayat 17b. Orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17b. Orang benar akan hidup oleh iman. Romans 1 verse 17b. The righteous shall live by faith. Wah, keren nih kan? Keren. Ayo kita berlomba-lomba ya menghafal ayat hafalan. Kirimkan videonya ke sekolah minggu di udara. Nah, masih tentang anak kembar ini, Esau dan Yakub. Nah, cerita ini terjadi setelah papa mereka Ishak sudah menjadi tua. Oh, sudah Jadi tua. karena sudah tua, matanya itu sudah kabur. Barangkali katarak ya atau apa ya karena iya. sudah tua. Sudah tidak jelas ya kan melihatnya. Tapi telinganya tajam dan bisa Oh. merasa. Jadi satu hari waktu papanya sedang di kamar, dia dengar ada orang yang lewat. Terus dia tanya, "Hei, itu siapa? Apakah engkau Esau?" Lalu kebetulan memang yang lewat di situ Esau. Jadi Esau bilang, "Iya Pak, saya Esau, anakmu yang sulung." Lalu bapaknya bilang, "Oke, kebetulan, ayo mari masuk. Papa mau beritahu sesuatu." Apa tadi? Esau masuk ke kamar papanya. Lalu papanya bilang, "Esau, sebentar lagi papa akan meninggal. Jadi sebelum papa meninggal, papa mau makan makanan kesukaan papa dari hasil buruan kamu. Jadi hari ini kamu pergi ke hutan,
tangkap seekor binatang, lalu masak makanan kesukaan papa. Setelah itu papa akan memberkati engkau karena engkau anak sulung bapak, jadi engkau perlu diberkati. Nah, mereka tidak sadar kalau mamanya Ribka ada di kamar sebelah nguping. Aduh, ternyata si Ribka itu suka banget nguping pembicaraan orang. Iya, Ribka dengar pembicaraan antara Ishak dan Esau. Ya mungkin juga kebetulan aja ya. Jadi si Ribka bilang, wow, hari ini pasti saatnya di mana Ishak akan memberkati Esau. Jadi Esau cepat-cepat ambil panahnya, busurnya, dan dia pergi ke hutan untuk mencari binatang. Nah, sementara Esau pergi, cepat-cepat Ribka datang ke Yakub. Hei, Yakub, sini. Kenapa, Mak? Ini, sekarang kamu pergi ambil dari kandang binatang domba yang gemuk, yang sehat, lalu suruh pembantu untuk motong domba itu. Saya akan masak makanan kesukaan bapakmu karena hari ini bapakmu mau memberkati kakakmu Esau. Jadi sekarang saya ingin kamu yang diberkati, bukan Esau. Jadi Yakub pergi, lakukan apa seperti yang mamanya katakan. Jadi ibu sama anak sekongkol. bersekongkol. Mereka sekongkol. Mau menipu papanya, ya kan? Iya. Ishak. Aduh, tante kan kalau menipu itu nggak baik. Iya. Sebetulnya itu benar. Menipu itu sesuatu yang Tuhan tidak suka. Itu Tuhan mau bohong. kita berkata yang jujur kan? Iya. Tapi ini kedua ibu dan anak bersekongkol untuk menipu ayah mereka. Lalu Yakub bilang, ibu tapi badanku kan licin. Iya. Sedangkan kakak Beda. badannya berbulu. Kalau bapak tahu Iya. nanti saya kena kutuk. Bukan jadi dapat berkat. Lalu ibunya bilang, beres, serahkan, aku yang akan mengatur itu. Waduh, mereka bersepakat mereka untuk menipu Ishak. bapaknya Ishak ya. Lalu karena begini, karena Ribka lebih sayang Yakub, karena Yakub kan suka tolong mamanya di rumah. Iya. Sedangkan Ishak senang sama sayang sama Esau. Karena suka makan makanan Hasil perburuan buruan. dari Esau. Iya. Nah, begitulah. Jadi Ribka bilang kepada Yakub, sini, kamu pakai bajunya kakakmu Esau. Nah, kan baju kakaknya bau dari Padang hutan, ya? padang gitu ya. Nah, lalu nanti kulit binatang yang disembelih itu jangan dibuang. Terus? Saya Apa akan itu? taruh di tanganmu. Kulit binatang itu juga taruh di pundakmu. Supaya kalau bapak pegang, Berbulu. ternyata Jadi kamu adalah berbulu Esau gitu. kulitnya. Jadi sudah selesai, sudah dikasih bulu di sini, lalu sudah ada nampan dengan makanan kesukaan Ishak, lalu Yakub membawanya kepada Ishak. Kira-kira Yakub itu gemeteran gak ya tante? Pasti Soalnya mereka kan, maksud aku soalnya Yakub kan Mau menipu kan? iya mau menipu Ishak. Pasti gemeteran, Pasti takut. pasti gemeteran. Yakub dalam hati, aduh kalau ketahuan gimana. Iya. Tapi Gimana tuh? Yakub merasa kuat karena ada ibunya tuh. Mamanya Yang mendukung dia. Jadi dia oke-oke aja. Lalu dia masuk ke dalam. Kebetulan bapaknya lagi berbaring di tempat tidur kan. Lalu Yakub bilang, "Bapak, saya sudah selesai masak ini, Pak." Lalu bapaknya tanya, "Hei, kamu siapa? Esau atau Yakub?" "Saya Esau, anakmu yang sulung itu." "Hah? Kamu kok cepet banget?" Iya.
Iya. Pergi Iya. berburu bisa dapat Banget. binatang dan masak lagi untuk saya. Iya, kata Yakub. Iya, Allah menolongku sehingga aku bisa mendapatkan binatang perburuan. Bohong lagi. Jadi sekarang ayo ayah duduk dan makan. Waduh. Itu Yakub ya sudah berapa kali tuh membohongi ayahnya tuh. Nah. Wah, tega banget tuh Yakub ya. Nah, ini yang Jahat sekali. perlu adik-adik semua Gak boleh ingat. ditiru. Kalau kita berbohong, maka kita akan menutupi kebohongan yang pertama dengan kebohongan kedua. Dan kita akan menutupi kebohongan kedua dengan kebohongan ketiga. Wah, Dan terus bohong. Itu sebabnya tadi Kak Vita tanya, sudah berapa kali? Iya, sudah beberapa kali Berkali-kali Yakub ya. membohongi ayahnya. Karena untuk menutupi kebohongan yang pertama, dia terus bohong dan bohong. Jadi hal ini tidak disukai oleh Tuhan. iya. Jadi Yakub bilang, Bapak makan, ini makanan enak, sudah dimasak enak. Jadi bapaknya bilang, coba kamu datang dekat-dekat dengan aku mau meraba. Lalu, diraba. Betul, Berbulu. tangannya berbulu. Lalu Ishak bilang kepada Yakub, tanganmu tangan Esau. Esau, tapi suaramu Suara suara Yakub. Yakub. Tapi coba kamu dekat lagi, aku mau mencium kamu. Tambah dekat lagi. Tambah dekat lagi Yakub. Lalu Yakub datang berlutut di depan bapaknya. Lalu bapaknya peluk dia. Lalu bapaknya cium. Bajunya bau Bau. dari hutan, dari padang gitu ya. Lalu Esau. bapaknya Hewan. pikir, ini Esau. memang mungkin ini Esau. Wow. Jadi bapaknya langsung memberkati Yakub dengan berkat yang harusnya tadi diberikan kepada Esau. Esau. Kira-kira apa yang berkat yang diterima? Wah, berkatnya luar biasa. Apa ya berkatnya? Ishak mengatakan, kiranya Allah selalu memberimu hujan untuk tanaman gandummu dan hasil buah anggurmu berlimpah-limpah. Kiranya bangsa-bangsa akan tunduk kepadamu dan engkau menjadi tuan atas mereka. Wih, berkatnya luar biasa ya. Luar biasa sekali berkatnya. Nah, setelah Ishak mengucapkan berkat itu kepada Yakub, Yakub keluar dari kamar bapaknya. Esau datang dari Esau datang. Berburu dari berburu. Esau datang bawa binatang perburuannya. Cepat-cepat dia mengolahnya dan masak. Tante, Wah. kira-kira Esau tahu nggak ya kalau Yakub telah menipu ayah mereka? Kayaknya Esau enggak kan sih, nggak tahu Teh. apa-apa, dia baru datang dari Enggak deh, hutan Kres. berburu. Dan Ribka dan Yakub diam-diam aja. Iya, kayaknya nggak tahu deh. Jadi setelah Esau selesai masak makanan kesukaan bapaknya, Esau masuk ke kamar bapaknya. Bapaknya juga sedang berbaring. Jadi Esau bilang, Bapak bangun yuk, aku sudah masak ini makanan kesukaan Bapak, bangun. Berkati aku ya. Terus? Kaget. Iya. Isa kaget. Hah? Kamu tuh siapa? Lalu Esau jawab, saya ini Esau, anak sulungmu. Lalu tadi yang datang ke saya bawa makanan itu siapa? Kaget. Iya aku. Ternyata adikmu Yakub sudah menipu aku untuk mendapatkan hak berkat yang seharusnya aku berikan kepada kamu. Sekarang aku sudah berikan berkat itu kepada adikmu. Wah, Ishak dan Esau pasti kecewa banget ya Tante. Mereka terpukul Banget sekali. pasti. Ya, Iya, perbuatan lalu Yakub itu. mendengar itu Esau menangis. Dia meraung-raung, berteriak. Dia bilang, Bapak berkati aku. Bapaknya bilang, berkat itu cuma satu. Dan aku sudah berikan berkat itu kepada adikmu. Oh Bapak, masih ada lagi kah yang Kasihan Esau. lain? Oh dia nangis, dia mohon dari bapaknya. Lalu bapaknya bilang, ya Esau, engkau
engkau akan tinggal di tempat yang kering. Dan engkau harus bekerja keras dan engkau akan hidup dari pedangmu. Engkau akan menjadi hamba dari adikmu. Namun kalau engkau berusaha sungguh-sungguh, engkau akan dibebaskan. Kasihan ya Esau. Setelah itu Esau sedih banget Iya. dan dia keluar dari kamar marah. bapaknya dengan muka yang marah Yang sekali. Dia bilang, mana adikku itu? Ya Tapi mau aku apa? mau dibunuh. Dia bilang, tunggu ya Yakub. Nanti kalau papa sudah meninggal, aku akan bunuh kamu. Aduh, Lalu apa yang Marah. dilakukan Yakub? iya, Mendengar itu, Yakub takut. iya. Ribka juga takut takut. ya. Lalu Ribka beritahukan kepada Ishak. Lalu Ishak dan Ribka bilang, sudah, suruhlah Yakub pergi melarikan diri. Pergi ke kampung halamanmu di Aram sana, tinggal di sana sampai kemarahan kakakmu reda. Oh, Jadi, pergi. Yakub harus melarikan Larikan diri ke kampung halaman Iya, ke ibunya. rumah. Jadi Yakub harus menderita karena tipu daya yang sudah dia lakukan kepada ayahnya Ishak. Nah, Iya. pelajaran yang kita Iya. ambil Hari dari ini? cerita hari ini, Tuhan mau agar kita mengucapkan kejujuran. Wah, apa itu kejujuran, Tan? Nah, Iya, itu apa dia. itu, Tan? Jujur itu berkata apa adanya. Apa adanya? Ya di atas yang ya, Ya, dan ya. tidak di atas yang Tidak. tidak. Jangan ya jadi tidak jadi ya, nggak boleh. Nah, bicara apa adanya. Lurus dengan tulus hati. Yakub tidak jujur dengan ayahnya karena Yakub punya keinginan untuk mendapatkan berkat itu, dan akibat ketidakjujuran Yakub harus terima akibatnya. Apa tuh akibatnya, Tan? Nah, kalau mau tahu akibatnya, Hah? saksikan acara sekolah minggu di udara minggu depan. Tante, aku penasaran sekali. Seru nih. Sabar. Nanti minggu depan Tante akan teruskan cerita ini. Akibat apa yang dialami oleh Yakub. Nah, tapi kita akan lihat video Iya. reaksi dulu ya. Sekarang kita akan saksikan video reaksi dan video aplikasi. Saksikan ya adik-adik. Naikkan ucapan syukur.
seru ya. Seru sekali ya. Nah, ayat hafalan kita hari ini, halo Keisha. Diambil dari Amsal 16 ayat 13b. Orang yang berbicara jujur dikasihinya. Sekali lagi. Ayo. Amsal 16 ayat 13b. Orang yang berbicara jujur dikasihinya. Jadi kalau adik-adik semua suka berbicara jujur, maka adik-adik akan dikasihi oleh Tuhan. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan nyanyi. Ini nyanyi lagunya mungkin ada yang baru bagi adik-adik, ya. Lagunya mungkin masih terdengar baru ya. Tapi juga tentang jujur. Aku mau jadi anak jujur. Ya. Dan ini sebagai doa kita, adik-adik semua, aku mau jadi anak jujur. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada mama papa. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Sekali lagi Kak. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada mama papa. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Oke, tiba saatnya kita akan berdoa mengakhiri ibadah sekolah minggu di udara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini tentang kejujuran. Tolong Tuhan supaya kami semua termasuk adik-adik yang menonton acara ini mau menjadi anak yang jujur. Berkata ya di atas yang ya dan tidak di atas yang tidak. Karena kami tahu Tuhan mengasihi dan Engkau berkenan kepada anak-anak yang jujur. Terima kasih ya Tuhan, lindungilah kami, jaga kami supaya kami tetap sehat dan kuat dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Happy Sunday Happy adik-adik. Sunday. God bless you. God bless you. Bye-bye.